Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sekitar kita selalu ada cerita yang terdengar samar. Kisah-kisah aneh yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Cerita itu dikenal sebagai urban legend, kisah nyata yang berubah menjadi misteri, penuh tanda tanya dan rasa takut. Ada yang mengaku melihat, ada yang pernah mengalami sendiri. Bahkan ada yang memilih diam karena terlalu sulit dipercaya. Benarkah ini hanya cerita lama yang dibesar-besarkan? Atau memang ada kebenaran yang tak bisa kita tolak? Mari kita ungkap bersama. Inilah kisah nyata di balik sebuah urban legend. Di sebuah wilayah pedalaman Jawa Timur, terdapat sebuah desa yang dikenal makmur. Hamparan sawah hijau membentang sejauh mata memandang, dan kandang-kandang sapi berdiri kokoh di hampir setiap rumah. Dari luar, kehidupan di desa itu terlihat tenang dan penuh berkah. Namun di balik semua itu ada sesuatu yang membuat orang-orang luar sering berbisik penuh tanda tanya. Desa itu dipimpin oleh seorang lurah bernama Pak Karta. Bagi warga, ia adalah sosok yang disegani, dihormati, bahkan nyaris dipuja. Tidak ada satupun keputusan yang berani ditentang. Pak Karta dikenal dermawan, sering membantu warga yang kesusahan, dan hampir selalu menjadi orang pertama yang turun tangan ketika ada masalah. Ia mendirikan lumbung desa, membantu membangun jalan, bahkan sesekali membagikan beras atau uang kepada orang miskin. Semua warga merasa memiliki alasan untuk mencintai lurah mereka. Namun di balik citra itu, ada kejanggalan yang tak bisa disembunyikan. Kekayaan Pak Karta datang begitu cepat. Hanya dalam beberapa tahun menjabat sebagai lurah, ia mampu memiliki puluhan ekor sapi berharga mahal. Tidak hanya itu, sawah-sawah di pinggiran desa yang dulunya terbengkalai perlahan-lahan menjadi miliknya. Kini orang-orang mulai heran, dari mana datangnya harta sebanyak itu? Gaji lurah, meskipun cukup besar, jelas tak akan mampu membeli begitu banyak tanah dan ternak. Orang-orang desa sebenarnya menyadari kejanggalan itu. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menuduh secara terang-terangan. Mereka hanya berbisik di belakang, berbicara setengah suara ketika berada di pos ronda, atau saat berkumpul di warung kopi. Ada yang bilang Pak Karta punya bisnis rahasia di kota. Ada pula yang percaya bahwa ia mendapat warisan dari leluhurnya. Tapi tak sedikit yang membicarakan sesuatu yang lebih menyeramkan, pesugihan. Cerita itu beredar dari mulut ke mulut. Ada yang mengatakan bahwa di malam-malam tertentu, terdengar suara aneh dari kandang sapi Pak Karta. Suara gamelan samar, gong yang berdentum, bercampur dengan erangan sapi yang seolah disembelih. Pernah juga seorang warga yang lewat tengah malam mengaku melihat bayangan hitam besar di dekat kandang sapi. Dengan mata merah menyala menatap tajam ke arah jalan. Orang itu jatuh pingsan ketakutan. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi berani melewati jalan itu sendirian. Namun, anehnya, meski gosip-gosip itu terus menyebar, warga desa tetap hidup nyaman. Sapi-sapi di desa berkembang biak dengan baik. Hasil panen selalu melimpah. Dan uang dari hasil jual beli ternak membuat banyak orang bisa memperbaiki rumah atau menyekolahkan anaknya. Seolah-olah keberuntungan yang mereka nikmati tak bisa dilepaskan dari keberadaan Pak Karta. Inilah yang membuat orang-orang memilih diam, pura-pura tidak tahu, meski hati mereka sering digelayuti rasa takut. Pak Karta sendiri bukan orang yang banyak bicara. Ia selalu tampak tenang, kalem dengan sorot mata yang sulit ditebak. Jika berbicara, kata-katanya terdengar menenangkan, bahkan mampu meredakan perselisihan. Tapi ada saat-saat tertentu ketika ia terlihat berbeda. Tatapan matanya bisa menjadi tajam dan dingin, terutama ketika ada warga yang terlalu banyak bertanya soal kandang sapinya. Orang-orang yang pernah melontarkan pertanyaan semacam itu biasanya mendadak sakit keras atau mengalami nasib buruk, hingga akhirnya tak ada lagi yang berani mencoba menggali lebih dalam. Seiring waktu, keberadaan sapi-sapi Pak Karta semakin menjadi pusat perhatian. Hewan-hewan itu tampak sehat dan gemuk, lebih besar daripada sapi milik warga lainnya. Namun, ada hal aneh yang kerap diperhatikan.
Mata sapi-sapi itu tidak memancarkan sorot kehidupan seperti biasanya. Bola mata mereka terlihat kosong dingin, seolah bukan lagi hewan biasa, melainkan makhluk yang menyimpan rahasia mengerikan. Meski demikian, bagi sebagian warga, keberadaan sapi-sapi itu adalah berkah. Banyak pedagang ternak dari luar daerah yang datang membeli dengan harga tinggi. Uang pun mengalir deras ke desa. Pesta panen sering digelar dengan meriah. Anak-anak bisa sekolah ke kota dan rumah-rumah semakin megah. Kehidupan desa tampak ideal, seperti surga kecil di Jawa Timur. Namun bagi segelintir orang tua yang masih memegang teguh kepercayaan lama, kemakmuran itu terasa janggal. Mereka sering mengingatkan anak-anaknya untuk tidak terlalu dekat dengan kandang sapi Pak Karta. Ada yang dengan terang-terangan berkata, itu bukan rejeki biasa. Ada bayaran yang lebih besar daripada sekedar uang. Sayangnya, suara peringatan itu jarang didengar. Orang-orang terlalu sibuk menikmati manisnya kemakmuran untuk peduli pada bisikan ketakutan. Hingga pada suatu hari, desas-desus itu semakin menguat ketika seorang penjaga sapi milik Pak Karta tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dwi salah seorang pemuda dari desa tetangga yang baru beberapa bulan bekerja. Awalnya, orang-orang mengira ia kabur membawa uang atau barang berharga. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa tidak ada satupun jejak yang bisa ditemukan. Orang tuanya mencari hingga ke pelosok, tapi hasilnya nihil. Anehnya lagi, Pak Karta tidak pernah terlihat panik. Ia hanya berkata singkat bahwa pemuda itu sudah pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi, orang-orang tahu keluarga pemuda itu justru masih sibuk mencari. Rasa curiga pun mulai tumbuh, namun kembali lagi, tak ada yang berani bersuara keras. Semua memilih menunduk, berdiam diri, dan melanjutkan hidup seakan tidak terjadi apa-apa. Seiring waktu, peristiwa itu terlupakan, ditelan oleh rutinitas dan kenyamanan hidup sehari-hari. Tapi bagi mereka yang peka, bagi mereka yang berani memperhatikan lebih dalam, bayangan hitam di balik kemakmuran desa semakin jelas terlihat. Dan kisah mengerikan tentang pesugihan sapi Pak Lurah pun mulai menguak sedikit demi sedikit, menunggu waktu untuk memperlihatkan wajah aslinya. Beberapa bulan setelah menghilangnya seorang penjaga sapi di desa itu, kabar mulai beredar bahwa Pak Karta mencari pengganti. Warga desa sebenarnya tahu, menjadi tukang jaga sapi Pak Lurah bukanlah pekerjaan biasa. Upahnya memang sangat tinggi, bahkan bisa menyamai gaji seorang pegawai di kota. Tetapi siapa saja yang pernah menerima pekerjaan itu tidak pernah bertahan lama. Ada yang tiba-tiba menghilang, ada yang pergi tanpa pamit, dan ada pula yang tak lagi terdengar kabarnya. Namun karena iming-iming bayaran besar, masih saja ada orang-orang yang berani mencoba. Kali ini, seorang pemuda bernama Sutrisno yang akhirnya direkrut. Ia bukan penduduk asli desa itu, melainkan datang dari daerah seberang gunung. Sutrisno adalah anak seorang buruh tani miskin yang hidup pas-pasan. Ia merantau untuk mencari penghidupan, berharap bisa membantu keluarganya yang kesulitan ekonomi. Sejak kecil, Sutrisno terbiasa hidup keras. Ia tidak takut bekerja di sawah, ladang, atau bahkan di hutan. Baginya, menjaga sapi hanyalah pekerjaan ringan, apalagi dengan bayaran yang ditawarkan Pak Lurah. Saat pertama kali dipanggil untuk menghadap, Sutrisno merasa takjub melihat rumah besar Pak Karta. Bangunannya megah, dikelilingi pagar tinggi, dengan halaman luas yang penuh pepohonan rindang. Di balik rumah itu, berdiri kandang sapi yang ukurannya jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Pak Karta menyambutnya dengan senyum ramah, seolah tidak ada sesuatu yang perlu dicurigai. Suaranya tenang, dalam, penuh wibawa. "Kowewe siap kerja, leh?" tanyanya dengan bahasa Jawa halus. Sutrisno mengangguk mantap. Ia merasa beruntung mendapat kesempatan ini. "Kerjamu gampang," lanjut Pak Karta. "Jaga sapi-sapi kuwi. Mangan, ngombe, bersihin kandang. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Upahmu cukup bisa kirim buat keluarga. Tapi, ana aturan sing kudu kowe turuti." Sutrisno menajamkan telinga. "Aturan? Pertama,
Ojo ninggal kandang pas tengah wengi. Kedua, ojo ndelok gudang mburi. Ketiga, nek ana sing aneh-aneh, kowe pura-pura wae orang ngerti. Paham? Meski terdengar janggal, Sutrisno mengangguk tanpa banyak bertanya. Baginya, selama ia diberi makan dan dibayar, aturan itu bukan masalah. Ia hanya menganggapnya sebagai kebiasaan orang tua desa yang penuh pantangan. Hari-hari pertama berjalan lancar. Sutrisno rajin memberi makan sapi, membersihkan kotoran, dan memastikan air minum selalu tersedia. Sapi-sapi milik Pak Karta memang berbeda. Tubuh mereka besar, kulitnya mengkilap, bulunya halus, dan gerakannya tampak gagah. Dari luar semuanya terlihat sempurna. Namun, ada sesuatu yang membuat Sutrisno tak nyaman setiap kali menatap mata sapi-sapi itu. Tatapan mereka kosong, dingin, dan seakan mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam-malam pertama ia lewati dengan tenang. Ia tidur di sebuah gubuk kecil di samping kandang, beralaskan tikar, dan ditemani lampu minyak. Udara dingin pedesaan membuatnya sering terbangun di tengah malam. Pada suatu malam, Sutrisno mendengar suara aneh. Bukan suara sapi, melainkan semacam erangan lirih yang menyerupai tangisan manusia. Ia tertegun, mencoba menajamkan telinga. Suara itu datang dari arah gudang belakang, tempat yang dilarang untuk ia datangi. Rasa penasaran membuat Sutrisno berdiri. Ia melangkah perlahan, mendekat ke arah gudang. Namun tiba-tiba terdengar suara keras sapi-sapi dalam kandang mendengus bersamaan seperti marah. Suasana menjadi mencekam. Jantung Sutrisno berdegup kencang. Ia pun mengurungkan niatnya dan kembali ke gubuk. Sejak malam itu ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya seorang tetua desa bernama Mbah Wiryo datang berkunjung. Ia berpura-pura mengobrol dengan Sutrisno, namun matanya penuh rasa iba. Le kowe ojo sembarangan, jaga-jaga wae nek kerja neng kene. Ojo nganti kowe kaya wong-wong sing wis ilang. Sutrisno kaget. Maksudnya mbah? Mbah Wiryo hanya menggeleng pelan. Wis sing penting hati-hati. Nek krungu opo wae ing bengi, tutup kupingmu. Ojo nganti kepengin ngerti. Ucapan itu membuat Sutrisno gelisah. Malam demi malam semakin penuh misteri. Ia sering mendengar suara gamelan samar, gong yang berdentum pelan, disusul bau anyir yang menusuk hidung. Kadang ia juga merasakan ada sesuatu yang bergerak di luar gubuknya. Bayangan besar yang melintas sekejap lalu lenyap. Rasa takut mulai menghantui, tetapi ia tak punya pilihan. Sutrisno butuh pekerjaan ini. Setiap kali merasa goyah, ia teringat wajah ibunya yang menunggu kiriman uang di kampung. Ia memaksakan diri untuk bertahan. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, suara-suara aneh itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Sutrisno memberanikan diri keluar gubuk. Dari balik celah papan gudang belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ada bayangan Pak Karta berdiri tegak, dengan pakaian hitam dan sesaji di depannya. Di hadapannya, seekor sapi berlutut, seakan dipaksa tunduk. Suara mantra berbahasa Jawa kuno bergema lirih, lalu disusul jeritan mengerikan, jeritan yang sama sekali tidak terdengar seperti suara sapi. Sutrisno terhuyung, wajahnya pucat pasi. Ia segera berlari kembali ke gubuknya, menutup telinga dengan kedua tangan. Malam itu ia tidak bisa tidur sama sekali. Dalam benaknya pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Karta di gudang itu? Benarkah desas-desus pesugihan yang dibicarakan warga selama ini? Dan yang paling menakutkan, apakah dirinya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih mengerikan? Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan. Sutrisno tetap menjalankan tugasnya, tapi rasa takut selalu menghantui. Ia mulai sadar, pekerjaan ini bukan sekadar menjaga sapi. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, yang tengah mengintainya setiap saat. Dan perlahan, ia menyadari satu hal. Hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi sejak ia masuk ke kandang sapi Pak Lurah.
Hari-hari Sutrisno di desa itu semakin terasa berat. Awalnya ia masih bisa menghibur diri dengan bayangan upah besar yang akan ia terima. Namun, setelah beberapa malam mendengar suara-suara aneh, hatinya mulai tak tenang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua hanyalah halusinasi akibat rasa lelah. Akan tetapi semakin ia mengabaikan, semakin kuat pula tanda-tanda janggal itu muncul. Siang hari ketika matahari terik dan warga sibuk di sawah, sapi-sapi di kandang Pak Lurah terlihat seperti hewan ternak biasa. Mereka makan dengan lahap, minum air yang dituangkan Sutrisno, dan sesekali mengeluarkan suara khas sapi. Tapi di balik itu ada sesuatu yang berbeda. Bola mata mereka tidak pernah memancarkan keceriaan atau kepolosan seperti sapi-sapi lain yang pernah dijaganya. Sorot mata mereka hampa, seakan tidak punya jiwa, dingin dan kosong. Kadang ketika Sutrisno terlalu lama menatap, ia merasakan bulu kuduknya berdiri, seakan-akan sapi-sapi itu balik menatap dirinya. Bukan sebagai penjaga, melainkan sebagai calon korban. Kejanggalan semakin terasa pada malam hari. Beberapa kali, saat jam menunjukkan tengah malam, sapi-sapi itu mengeluarkan suara yang tak wajar. Bukan sekadar mu biasa, melainkan suara panjang yang terdengar seperti ratapan. Suara itu bercampur dengan dengusan berat, membuat suasana kandang seperti dipenuhi erangan manusia. Sutrisno sering terbangun karena suara itu begitu jelas di telinganya. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekati kandang. Ia menyalakan lampu, minyak kecil, lalu melangkah perlahan. Saat tiba di depan kandang, ia melihat sapi-sapi itu berdiri tegak. Semuanya menoleh ke arah yang sama, ke arah pintu gudang belakang yang selalu terkunci rapat. Mata mereka menyala aneh, seperti memantulkan cahaya merah samar. Sutrisno terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seolah sedang menyaksikan sebuah barisan makhluk gaib yang sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, salah satu sapi mengeluarkan suara melengking yang memekakkan telinga. Suara itu berbeda dengan suara sapi normal, lebih mirip jeritan perempuan yang ketakutan. Sutrisno tersentak mundur, hampir menjatuhkan lampu minyaknya. Ia segera berlari kembali ke gubuk, menutup pintu rapat-rapat dan sepanjang malam tidak berani keluar lagi. Keesokan paginya, ia mencoba melupakan peristiwa itu. Namun, semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat pula rasa takut yang menguasainya. Ada kalanya ia merasa ada yang mengawasinya dari dalam kandang. Setiap kali ia menyendok rumput atau membersihkan kotoran sapi, ia merasakan pandangan tajam menusuk punggungnya. Ketika menoleh, sapi-sapi itu tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi perasaan itu terus berulang, tak pernah hilang. Suatu sore, seorang warga tua yang kebetulan lewat berhenti di dekat kandang. Ia berdiri cukup lama, menatap sapi-sapi itu dengan wajah muram. Sutrisno yang melihatnya langsung menyapa. "Mbah, napa ndelok-ndelok sapi?" tanyanya. Orang tua itu menghela napas panjang. "Le, sapi-sapi iki dudu sapi biasa. Kowe ojo kakehan delok matane. Ono sing urip ning jero kono, tapi dudu nyawane sapi." Ucapan itu membuat Sutrisno terdiam. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi orang tua itu segera berlalu, meninggalkannya dengan rasa penasaran bercampur ngeri. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya, menambah beban pikirannya. Malam berikutnya, gangguan semakin menjadi-jadi. Sutrisno terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di sekitar kandang. Bunyinya seperti derap kaki hewan besar, tapi jumlahnya hanya satu, bukan kawanan. Ia mengintip lewat celah gubuk, dan matanya menangkap bayangan hitam besar bergerak di antara kandang. Bentuknya samar, tapi terlihat menyerupai seekor kerbau raksasa dengan tanduk panjang melengkung. Mata bayangan itu berkilat merah, menyapu. Sekeliling seakan mencari sesuatu. Sutrisno menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu gubuknya. Dari celah papan, ia melihat sepasang mata merah itu menatap lurus ke arahnya. Udara seketika terasa sesak, dadanya seperti tertekan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat.
Setelah beberapa lama, bayangan itu perlahan memudar, lenyap begitu saja, dan suara langkah pun ikut hilang. Sutrisno terkulai lemas. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Malam itu ia sadar, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dibanding sekadar sapi atau kerbau. Ada makhluk gaib yang bersemayam di kandang itu, mengintai dirinya setiap saat. Keesokan paginya, ia berniat menceritakan kejadian itu kepada warga. Namun, ketika ia membuka mulut, orang-orang hanya diam, menggeleng, dan menyuruhnya untuk tidak banyak bertanya. Kowe ojo neko-neko le, sing penting kerjo wae. Upamu mesti tekan. Begitu kata salah seorang warga yang lebih tua. Jawaban itu membuat Sutrisno semakin curiga. Mengapa semua orang bersikap seperti itu? Mengapa mereka seakan sudah tahu ada tuh yang aneh, tapi memilih bungkam? Apakah benar desa ini hidup makmur karena sesuatu yang gelap, dan semua orang rela menutup mata demi kenyamanan? Hari-hari pun berjalan dengan rasa takut yang semakin menebal. Setiap malam, suara gamelan samar kembali terdengar. Kadang suara gong berdentum sekali, diikuti jeritan yang menggema entah dari mana. Sapi-sapi di kandang semakin sering meringkik, keras tanpa sebab. Dan yang paling mengganggu, setiap kali Sutrisno mencoba tidur, ia selalu bermimpi sama. Dirinya berdiri di tengah kandang, dikelilingi sapi-sapi dengan mata merah menyala. Sementara dari kegelapan muncul suara berat berbisik, di telinganya wektu nemeteko. Sutrisno terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Ia mencoba berdoa, menyebut nama Tuhan berkali-kali, tapi rasa takut tak kunjung pergi. Malam-malam penuh teror itu membuat Sutrisno semakin yakin. Ada rahasia besar yang disembunyikan Pak Lurah, rahasia yang berhubungan dengan sapi-sapi aneh. Itu. Dan entah mengapa ia merasa dirinya perlahan sedang ditarik masuk ke dalam lingkaran kegelapan itu, tanpa jalan keluar. Hari-hari Sutrisno di desa itu semakin penuh ketakutan. Sejak pertama kali melihat bayangan kerbau hitam raksasa di malam hari, tidurnya tak pernah nyenyak. Meski siang hari desa tampak tenang, di malam hari semuanya berubah menjadi menyeramkan. Suara-suara aneh, tatapan kosong sapi-sapi, serta mimpi buruk yang berulang membuat hidupnya bagai berada di neraka. Namun yang paling menekan bukan hanya teror dari makhluk gaib, melainkan aturan-aturan aneh yang diberlakukan Pak Karta. Aturan itu terdengar sederhana, tapi semakin lama semakin terasa berat. Jangan keluar kandang tengah malam, jangan mendekat ke gudang belakang, dan jangan berusaha tahu apapun yang terjadi. Sutrisno awalnya hanya menuruti karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi semakin lama, ia merasa aturan itu bukan sekadar larangan biasa, melainkan peringatan agar ia tidak menyaksikan rahasia besar yang seharusnya tersembunyi. Suatu sore, ketika Sutrisno baru saja selesai membersihkan kandang, Pak Karta datang menghampirinya. Wajah lurah itu tampak ramah, tapi sorot matanya menusuk seperti hendak menembus isi hati. Ia berdiri di depan Sutrisno, tangan di belakang tubuh, lalu berkata dengan nada datar, "Le, aku wis ngerti kowe kadang krungu barang sing aneh-aneh neng kene, tapi elingga ojo nganti kowe kakean kepengin ngerti. Sing penting kerjo mangan turu wis." Sutrisno menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman halus. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mengangguk, berusaha, tampak patuh. Namun dalam hatinya, rasa takut bercampur penasaran semakin membuncah. Malam itu, peringatan Pak Karta kembali terngiang. Sutrisno mencoba mematuhi larangan, tapi rasa ingin tahu dalam dirinya sulit dibendung. Ia teringat suara tangisan yang pernah terdengar dari arah gudang belakang. Ia yakin itu bukan suara sapi. Entah mengapa, perasaan itu terus menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian Sutrisno mendapat tamu tak terduga. Saat ia sedang mengambil air di sumur dekat kandang, seorang lelaki tua datang menghampiri. Lelaki itu tidak lain adalah Mbah Wiryo, tetua desa yang pernah memperingatkannya sebelumnya. Kali ini wajahnya terlihat lebih serius. "Le, aku kudu ngomong jujur karo kowe.
kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Sapi-sapi sing kowe jaga kuwi dudu sapi sembarangan. Ana sing ndereke, ana sing jaga. Lan saben taun kudu ana tumbal kanggo nutupi perjanjian kuwi. Sutrisno terperanjat. Tumbal maksudnya piye, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lekat-lekat. Kowe ngerti wong-wong sing biyen jaga sapi iki pada menghilang. Ora ono sing bali, ora ono sing ketemu mayite. Mergo, kabeh wis dadi bagian saka perjanjian peteng kuwi. Tubuh Sutrisno bergetar. Ia merasa jantungnya hampir berhenti. Selama ini ia hanya mendengar gosip samar, tapi kini ada seorang tua yang berani mengatakannya secara langsung. Nanging, kowe isi iso milih. Leh, lanjut Mbah Wiryo. Yen wani, cepet-cepet lunga saka kene. Ninggal kerjaan iki sadurunge telat. Nek ora, wektumu bakal teko. Ucapan itu membuat Sutrisno semakin bingung. Bagaimana mungkin ia bisa pergi begitu saja? Ia butuh uang, keluarganya di kampung mengandalkan kiriman darinya. Jika ia pergi tanpa upah, semua usahanya akan sia-sia. Namun, jika ia bertahan, berarti ia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Malam itu pikiran Sutrisno berkecamuk. Ia duduk di gubuk kecil, menatap kosong ke arah kandang sapi. Suara dengusan sapi terdengar berat, bercampur dengan bunyi rantai yang bergesekan. Di kejauhan suara anjing menggonggong bersahut-sahutan. Hatinya semakin gelisah. Menjelang tengah malam, larangan yang diberikan Pak Karta kembali diuji. Sutrisno mendengar suara langkah kaki berat, disertai bau anyir yang menyengat. Suara itu datang dari arah gudang belakang. Kali ini, rasa penasaran benar-benar tak tertahankan. Ia bangkit, berjalan pelan mendekati gudang, meski rasa takut mencekam seluruh tubuhnya. Dari celah papan gudang yang rapuh, ia kembali mengintip, dan pemandangan yang dilihatnya membuat tubuhnya hampir roboh. Ia melihat Pak Karta berdiri dengan pakaian hitam. Di depannya ada sesaji lengkap berisi kemenyan, bunga, dan darah hewan. Di sisi lain, seekor sapi sedang meronta, diikat kuat dengan tali. Suara mantra lirih terdengar, bercampur dengan bau menyengat yang menusuk hidung. Tiba-tiba, di antara asap kemenyan, bayangan hitam menyerupai kerbau raksasa muncul. Matanya merah menyala, tanduknya menjulang, dan tubuhnya begitu besar hingga hampir memenuhi ruangan. Suara berat bergema, seperti berasal dari dalam tanah. Sutrisno gemetar hebat, matanya terbelalak, tapi ia tak mampu bergerak, yang membuatnya makin ngeri. Dari dalam mulut makhluk itu terdengar jeritan manusia. Jeritan pilu, seakan berasal dari arwah yang tersiksa. Sutrisno menyadari jeritan itu bukan hanya ilusi. Itu adalah suara orang-orang yang pernah dijadikan tumbal. Ia segera menutup mulut dengan tangan, menahan teriakan agar tidak terdengar. Napasnya tersengal, keringat dingin bercucuran deras. Ia mundur pelan-pelan, kembali ke gubuk, lalu menutup pintu rapat-rapat. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Keesokan harinya, Pak Karta menemuinya lagi. Wajah lurah itu tampak tenang, tapi suaranya terdengar lebih dingin dari sebelumnya. "Le, aku ngerti kowe kadang penasaran. Tapi elingga, yen kowe kepengin slamet, manut wae karo aturan. Nek ora, kowe sing bakal dadi korban." Sutrisno terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia menyadari satu hal, Pak Lurah tahu apa yang dilakukannya semalam. Entah bagaimana, tapi seakan tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari mata pria itu. Sejak hari itu, Sutrisno hidup dalam dilema, antara bertahan demi uang atau melarikan diri demi keselamatan. Namun semakin lama ia bertahan, semakin jelas bahwa jalan keluar makin tertutup. Semua tanda-tanda mengarah pada satu kenyataan, ia hanyalah bidak kecil dalam permainan besar yang dikendalikan Pak Lurah. Dan cepat atau lambat, waktu untuknya akan tiba. Malam Jumat Legi di desa itu selalu membawa suasana berbeda. Bagi sebagian besar warga, malam tersebut adalah waktu untuk berdoa atau sekadar mengaji di langgar. Namun bagi Sutrisno, malam itu berubah menjadi malam yang penuh rasa cemas. Sejak ia mendengar peringatan Mbah Wiryo,
Hati kecilnya sudah menolak untuk tinggal lebih lama di kandang sapi Pak Lurah. Namun, entah mengapa, kaki dan pikirannya selalu terikat. Ada rasa takut, ada pula rasa penasaran yang justru semakin kuat. Hari itu sejak sore udara terasa aneh. Angin yang biasanya sepoi-sepoi berhembus kencang dan dingin, membuat dedaunan bergesekan seperti bisikan. Sapi-sapi di kandang gelisah, menggerakkan kaki dan mengeluarkan suara berat. Sutrisno yang sedang memberi makan merasa ada sesuatu yang akan terjadi malam ini. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpura-pura sibuk, tapi jantungnya berdegup kencang, tanpa kendali. Menjelang malam desa mendadak sunyi. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih awal, seolah semua orang tahu ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Jalan-jalan kosong, suara-suara riuh anak kecil lenyap, bahkan gonggongan anjing pun berhenti. Seperti ada perintah tak tertulis agar semua warga diam, pura-pura tidur, dan menutup telinga rapat-rapat. Sutrisno berbaring di gubuk kecil, mencoba memejamkan mata. Namun ketika jarum jam menunjukkan tengah malam, suara aneh mulai terdengar. Pertama, suara gong berdentum sekali, berat dan panjang. Lalu suara gamelan samar, seperti dari kejauhan, mengalun perlahan. Bulu kuduknya berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan terpaku di tikar. Tak lama kemudian, aroma kemenyan menyengat menusuk hidungnya. Asap tipis merayap dari arah gudang belakang. Sutrisno memberanikan diri bangkit, langkahnya berat, tapi rasa ingin tahu memaksanya bergerak. Ia mendekat perlahan, lalu mencari celah di dinding kayu gudang yang sudah rapuh. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Di dalam gudang, Pak Karta berdiri dengan pakaian serba hitam. Di hadapannya ada sesaji, bunga setaman, kemenyan, kendi berisi air, dan seekor ayam hitam yang sudah disembelih. Tapi bukan itu yang membuat Sutrisno ternganga. Di samping sesaji, seekor sapi betina besar terikat erat dengan tali. Matanya melotot, tubuhnya bergetar hebat seolah tahu ajalnya sudah dekat. Pak Karta melafalkan mantra dengan suara lirih namun jelas. Bahasa yang dipakai terdengar kuno, nyaris tak bisa dipahami. Suaranya berat, bergema, seperti bukan suara manusia biasa. Tiba-tiba, suara itu disambut dengan erangan sapi yang panjang, bercampur dengan suara-suara aneh seperti tangisan manusia. Sutrisno menutup mulut dengan tangan, menahan teriakannya. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari lantai gudang, asap hitam tebal keluar, membentuk sosok besar menyerupai kerbau. Tubuhnya gelap legam, matanya merah menyala, tanduknya panjang dan tajam. Makhluk itu tampak nyata, bukan sekadar bayangan. Suara berat bergema dari mulutnya, seperti ribuan orang yang berteriak bersamaan. Sapi betina yang terikat mendadak menggelepar. Dari tubuhnya, darah menetes deras ke lantai, seolah disedot oleh kekuatan gaib. Sutrisno bisa merasakan hawa panas bercampur bau amis yang begitu menyengat. Lalu, jeritan lain terdengar, jeritan manusia yang sangat jelas. Sutrisno bergidik, ngeri. Itu bukan jeritan sapi, melainkan suara manusia yang berteriak minta tolong. Di antara jeritan itu, Sutrisno mendengar suara samar-samar menyebut namanya. Trisno, Trisno. Suara itu terdengar pilu, penuh penderitaan. Tubuhnya seketika lemas, lututnya gemetar. Ia hampir jatuh tersungkur jika tidak cepat-cepat berpegangan pada dinding gudang. Makhluk hitam itu kemudian membuka mulut lebar-lebar, dan dari dalamnya keluar bayangan manusia yang terikat rantai. Wajah-wajah itu samar, tapi Sutrisno bisa mengenali beberapa di antaranya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah bekerja sebagai penjaga sapi Pak Lurah. Wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh kurus kering seperti mayat hidup. Mereka menjerit, meronta, namun tubuhnya langsung disedot kembali ke dalam mulut makhluk itu. Sutrisno hampir pingsan. Dadanya terasa sesak, napasnya tersengal. Ia ingin kabur, tapi kakinya tak bisa digerakkan.
Ia hanya bisa menyaksikan ritual itu dengan mata terbelalak. Pak Karta terus melafalkan mantra. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya ke udara, lalu menunduk seolah memberi persembahan kepada makhluk itu. Iki tumbal kanggo kesepakatan, rejeki kudu mili, desa kudu makmur, ucapnya. Lantang makhluk kerbau itu menggeram, lalu perlahan memudar, lenyap bersama asap hitam yang semakin tipis. Sapi betina terkapar lemas, darahnya mengalir membasahi lantai. Sesaji di depan Pak Karta pun sudah lenyap, seolah ditelan tanah. Suasana mendadak sunyi, hanya tersisa suara napas Pak Karta yang berat. Sutrisno mundur perlahan, berusaha menjauh sebelum ketahuan. Namun tanpa ia sadari, kakinya menginjak ranting kering. Bunyi krek terdengar jelas di malam yang sunyi. Pak Karta mendongak, menoleh ke arah celah tempat Sutrisno mengintip. Tatapan matanya tajam, menusuk, membuat jantung Sutrisno hampir berhenti berdetak. Sutrisno buru-buru lari kembali ke gubuk, menutup pintu rapat-rapat, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tahu, malam itu ia sudah melanggar larangan paling besar. Ia menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat siapapun. Malam itu ia tak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Pak Karta saat memberi aturan dulu kembali terngiang di kepalanya. Nek ora manut, kowe sing bakal dadi korban. Kini Sutrisno sadar, ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Ia telah menjadi saksi mata ritual pesugihan yang mengerikan. Dan cepat atau lambat namanya mungkin sudah masuk dalam daftar tumbal berikutnya. Sejak malam itu hidup Sutrisno tidak pernah lagi sama. Ia tidak lagi bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur nyenyak, bahkan untuk sekadar memejamkan mata pun terasa menakutkan. Bayangan sapi betina yang disembelih, makhluk hitam bertanduk, tuisi jeritan arwah para tumbal, terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba beristirahat, mimpi buruk datang menghampiri. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam kandang yang penuh darah, dengan sapi-sapi mati menatapnya dengan mata kosong. Sutrisno sadar, dirinya kini bukan lagi sekadar tukang jaga sapi. Ia telah menjadi saksi dari sebuah rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapat. Sebuah rahasia yang membuat Pak Karta begitu kaya dan berkuasa, sekaligus menjerat nyawa orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Beberapa hari setelah ritual itu, Sutrisno mencoba mencari jawaban. Ia merasa tidak bisa hanya diam, apalagi jika nyawanya yang dipertaruhkan. Ia memberanikan diri menemui Mbah Wiryo, orang tua yang dulu pernah memberi peringatan kepadanya. Mbah Wiryo tinggal di ujung desa, rumahnya sederhana, jauh dari keramaian. Saat Sutrisno tiba, Mbah Wiryo sedang duduk di serambi, menyalakan rokok linting. Tatapannya kosong, tapi ketika melihat Sutrisno, matanya memancarkan iba. "Kowe wis ndelok to Trisno?" tanyanya tanpa basa-basi. Sutrisno terdiam, tubuhnya bergetar. Ia hanya bisa mengangguk perlahan. Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku wis ngerti saka ekspresimu. Wis wayahe kowe ngerti kabeh." Dengan suara pelan namun jelas, Mbah Wiryo mulai membuka cerita. Ia mengatakan bahwa bertahun-tahun lalu, sebelum desa itu semakmur sekarang, kehidupan warganya penuh kesusahan. Tanah kering, hasil panen sering gagal, dan banyak orang kelaparan. Pada masa itu Pak Karta yang baru menjabat lurah, pergi entah kemana selama beberapa hari. Ketika ia kembali, tiba-tiba segala sesuatu berubah. Sapi-sapi yang ia pelihara berkembang biak pesat, panen warga selalu berhasil, dan uang mengalir tanpa henti. Namun, semua itu bukan datang begitu saja. Pak Karta membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang disebut sebagai sapi lelembut, penjaga pesugihan. Perjanjiannya sederhana tapi kejam. Desa akan makmur, sapi-sapinya selalu sehat, tapi setiap tahun harus ada nyawa manusia yang dikorbankan. Tumbal itu dipilih dari mereka yang bekerja langsung menjaga sapi, agar darahnya melebur dengan kekuatan gaib yang menghidupi pesugihan. Sutrisno tercekat mendengar penjelasan itu. "Jadi si tukang jaga sapi sebelum aku,"
Tanyanya dengan suara parau. Mbah Wiryo mengangguk. Sak durunge kowe, wis ana luwih saka 10 wong sing ilang. Warga ngerti, tapi pada milih meneng. Amarga yen protes, kabeh bisa kena balane. Kabeh wes kepincut karo banda sing diduweni lurah. Desa iki ibarat wis dicekel tenggorokan. Air mata Sutrisno mengalir tanpa sadar. Ia teringat wajah-wajah orang yang dilihatnya di dalam mulut makhluk hitam itu. Wajah yang penuh penderitaan, memohon kebebasan, tapi tidak pernah mendapatkannya. Kenapa? Kenapa aku yang dipilih? Liris Sutrisno. Amarga kowe wong anyar Trisno. Wong miskin orang duwe sanak kadang sing bisa mbela. Wong-wong kaya kowe sing gampang dikorbanake. Jawab Mbah Wiryo dengan getir. Perasaan marah, takut dan putus asa bercampur jadi satu di dada Sutrisno. Ia merasa seperti seekor kambing yang sudah diikat, tinggal menunggu disembelih. Tapi bagian lain dari dirinya tidak mau menyerah begitu saja. Ia mulai berpikir mencari cara untuk melawan, meskipun kecil kemungkinan ia bisa selamat. Mbah Wiryo menepuk bahunya. Ana siji cara kanggong lemah ke pesugihan kuwi. Nanging risikone gede. Yen kowe wani kowe kudu ngerti, sing kowe lawan dudu manungsa maneh. Nanging perjanjian sing digawe nganggo darah lan nyawa. Kudu ana sing berani mecah rantai iku. Kata-kata itu terus terngiang di telinga Sutrisno. Sepulang dari rumah Mbah Wiryo, pikirannya tidak tenang. Di satu sisi, ia ingin kabur sejauh mungkin dari desa itu. Namun di sisi lain, ia tahu kemana pun ia pergi, pesugihan itu akan tetap mencarinya, karena namanya sudah ditentukan sebagai tumbal berikutnya. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda aneh semakin sering ia alami. Setiap malam, ia bermimpi didatangi sapi hitam raksasa yang mengajaknya masuk ke kandang penuh darah. Kadang-kadang, saat sedang memberi makan sapi, ia melihat sekilas wajah manusia muncul di mata sapi-sapi itu. Suara-suara lirih juga sering terdengar memanggil namanya dari dalam kandang. Yang lebih mengerikan, sikap Pak Karta terhadapnya berubah. Lurah itu semakin sering memperhatikannya dengan tatapan tajam. Ada senyum tipis yang membuat bulu kuduknya merinding, seolah-olah sudah menunggu saatnya tiba. Sutrisno sadar, waktunya tidak lama lagi. Dalam keputusasaan itu, Sutrisno memutuskan satu hal. Ia tidak boleh hanya diam menunggu mati. Ia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini, meskipun harus mengorbankan nyawanya. Suatu malam ia kembali menemui Mbah Wiryo. Kali ini dengan tekad bulat, meski rasa takut masih mencekik dadanya. Mbah, tulung aku ora pengin mati. Koyo wong-wong sadurunge. Yen kudu lawan, aku arep lawan. Mbah Wiryo menatapnya lama, kemudian menghela napas. Kowe bocah nekat, Trisno. Nanging nek pancen wis tekadmu koyo ngono, aku bakal nuduhake opo sing kudu kowe lakoni. Nanging elingga, ora ana jaminan kowe bakal slamet. Nanging nek kowe sukses, desa iki bisa bebas saka ikatan pesugihan sing wis suwe nguntal nyawa. Dengan suara bergetar, Sutrisno mengangguk. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh penuh bahaya, tapi hanya itu satu-satunya kesempatan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Sutrisno merasa dirinya bukan lagi sekadar korban. Ia mulai menyiapkan diri menjadi perlawanan terakhir melawan kegelapan yang selama ini menguasai desanya. Namun, di dalam hatinya ia sadar, setiap langkah yang ia ambil semakin mendekatkannya pada bahaya. Dan waktu untuk dijadikan tumbal sudah semakin dekat. Hari-hari Sutrisno semakin terasa berat setelah ia mengetahui seluruh rahasia gelap pesugihan Pak Lurah. Sejak pertemuannya dengan Mbah Wiryo, ia sadar waktunya semakin sempit. Tubuhnya mulai sering sakit tanpa sebab. Demam tinggi datang tiba-tiba, kemudian hilang begitu saja. Kadang-kadang kakinya terasa berat, seolah terikat sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan beberapa kali ia merasa dadanya sesak seperti ada beban besar menindih. Warga desa pun mulai bersikap aneh kepadanya. Dulu, saat baru bekerja, banyak tetangga yang ramah dan menyapanya. Namun kini, mereka lebih sering menghindar, seolah takut berhubungan dengannya.
Beberapa bahkan menutup pintu begitu ia lewat. Sutrisno tahu mereka menyadari nasibnya, bahwa ia akan menjadi korban berikutnya, dan mereka tidak ingin ikut terseret. Setiap malam, mimpi buruk terus menghantam. Dalam tidurnya, Sutrisno selalu melihat dirinya berada di tengah lingkaran api, dengan sapi hitam raksasa yang mengelilinginya. Tanduk makhluk itu menancap di tanah, darah mengalir dari ujungnya, lalu berubah menjadi wajah-wajah para korban sebelumnya. Mereka menjerit, "Giliranmu wis cedak, Trisno, giliranmu." Ia terbangun dengan keringat dingin, napas terengah, dan hati berdegup sekeras genderang. Pada suatu pagi, Pak Lurah datang menemuinya di kandang. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tapi sorot matanya tajam dan penuh makna. "Trisno, kowe wis dadi wong sing setia. Aku seneng karo kinerjamu," ucapnya sambil menepuk bahu Sutrisno. Tapi sentuhan itu terasa dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Sutrisno hanya menunduk, menahan rasa takut. Ia tahu pujian itu bukanlah hadiah, melainkan tanda bahwa waktunya semakin dekat. Pak Lurah melanjutkan, "Malam Jumat Legi bakal teka maneh. Kowe kudu siap-siap. Ana tradisi sing kudu dilakoni kanggo kesejahteraan desa iki. Ojo nganti kowe ngelanggar aturan." Hati Sutrisno mencelos. Malam Jumat Legi berikutnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Itu berarti ia yang akan dijadikan persembahan. Sejak hari itu tekanan semakin kuat. Tubuh Sutrisno makin lemah, seolah energi hidupnya perlahan disedot. Saat memberi makan sapi, ia sering melihat bayangan hitam di sudut mata. Kadang-kadang sapi-sapi itu berhenti mengunyah, lalu menatapnya lama dengan tatapan kosong. Dari mulut mereka terdengar suara lirih seperti manusia berbisik, "Sabar, waktumu cedak." Ketakutan itu membuat Sutrisno akhirnya kembali menemui Mbah Wiryo. Ia menceritakan semuanya, termasuk tanda-tanda aneh yang terus menghantuinya. Mbah Wiryo mengangguk dengan wajah muram. "Iki tandane kowe wis resmi dadi tumbal. Nyawamu wis dicatet ing perjanjian pesugihan. Nanging elingga Trisno kabeh isih iso diubah nek kowe wani." Sutrisno menatap Mbah Wiryo dengan putus asa. "Aku, kudu piye mbah? Aku ora pengin mati koyo wong-wong sadurunge. Aku pengin lepas saka jebakan iki." Mbah Wiryo menarik napas panjang. "Ana siji cara. Ing malam ritual kowe kudu wani ngelawan. Sapi hitam kuwi ora iso disentuh nganggo senjata biasa. Nanging nek kowe wani nyebut asma Gusti lan nyuwun pangayoman, kowe bisa mecah rantai pesugihan. Nanging risikone gedhe, Trisno. Yen gagal, nyawamu bakal luwih sengsara tinimbang tumbal liyane." Perkataan itu membuat Sutrisno semakin resah. Ia tahu melawan bukanlah pilihan mudah, tapi hanya itu satu-satunya jalan. Jika ia hanya diam pasrah, ia pasti berakhir sama seperti para penjaga sebelumnya. Malam Jumat Legi akhirnya tiba. Sejak sore, langit mendung, angin berhembus kencang, dan suasana desa semakin sunyi. Warga kembali memilih mengurung diri di rumah, pura-pura tidak tahu apa yang akan terjadi. Sementara itu Sutrisno duduk di gubuk kandang dengan hati berdebar. Keringat dingin mengalir meski udara begitu dingin. Ia tahu malam ini adalah penentu nasibnya. Ketika tengah malam tiba, gong kembali terdengar, gamelan samar mengalun, dan bau kemenyan memenuhi udara. Dari gudang belakang, Sutrisno mendengar suara sapi melenguh panjang, bercampur dengan suara manusia yang merintih. Tubuhnya gemetar, tapi kali ini ia memutuskan untuk tidak bersembunyi. Dengan langkah berat ia bergerak menuju gudang, tempat ritual itu dilakukan. Di dalam, Pak Lurah berdiri dengan pakaian hitam, dikelilingi sesaji. Sapi betina besar sudah diikat, matanya melotot ketakutan. Pak Lurah melafalkan mantra, sementara asap hitam perlahan muncul dari tanah. Sutrisno tahu inilah saatnya. Dia berdiri di dekat pintu, menatap dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba suara berat bergema. Dari balik asap, makhluk hitam bertanduk muncul lagi. Tubuhnya jauh lebih besar dari yang pernah dilihat Sutrisno. Api menyala di sekitarnya, dan jeritan,
Ruah terdengar bersaut-sautan. Pak Lurah menunduk dalam-dalam lalu menunjuk Sutrisno. "Iki tumbalmu, Gusti Sapi Lelembut. Panjenengan tanpa persembahan iki lan terus paringi rejeki kanggo desaku." Tubuh Sutrisno langsung terasa berat. Kakinya seolah diikat rantai, kepalanya pusing dan napasnya tersengal. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya ke arah makhluk itu. Jeritan keluar dari mulutnya, tapi suaranya seakan teredam di udara. Wajah makhluk bertanduk itu semakin dekat. Matanya merah menyala menatap Sutrisno. Dalam kepanikan, Sutrisno teringat kata-kata Mbah Wiryo. Dengan sisa tenaga, ia berusaha berdoa dalam hati, memohon pertolongan kepada Tuhan. Lidahnya bergetar, meski sulit ia memaksakan diri menyebut namanya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar hebat, cahaya samar muncul di sekelilingnya. Makhluk itu menggeram marah, seolah tidak suka dengan cahaya itu. Pak Lurah panik, wajahnya berubah tegang. Ia berteriak, "Meneng Trisno, ajang lawan, kowe kudu pasrah." Namun Sutrisno tidak lagi mendengarkan. Ia terus melawan dalam doanya, meski tubuhnya terasa hampir hancur. Malam itu menjadi pertarungan hidup dan mati. Sutrisno tahu, jika ia berhenti melawan, nyawanya akan berakhir seperti tumbal-tumbal sebelumnya. Tapi jika ia terus bertahan, ada kemungkinan kecil ia bisa membalikan keadaan. Dan di tengah jeritan, asap hitam, serta tatapan makhluk bertanduk, Sutrisno sadar saat penentuan hidup atau mati telah tiba. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah akan dilupakan Sutrisno. Segala sesuatu yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi buruk kini menjelma nyata di hadapannya. Tubuhnya seakan diseret ke dalam lingkaran ritual, dan di hadapannya berdiri makhluk hitam bertanduk panjang dengan mata merah menyala. Jauh lebih besar daripada yang pernah ia saksikan sebelumnya. Suara makhluk itu menggelegar, menggetarkan tulang, membuat udara di kandang menjadi berat dan sesak. Pak Lurah berdiri di tengah ruangan dengan wajah penuh keyakinan. "Iki tumbal sing wis disiapke, tanpa persembahan iki Gusti Lelembut," teriaknya lantang. Suara itu bergema, seakan menyatu dengan suara gamelan gaib yang terus mengalun dari kegelapan. Sapi-sapi di kandang menjerit panik, tubuh mereka menghantam dinding kayu, seolah ingin lepas dari ikatan tak kasat mata. Bau darah dan kemenyan bercampur menjadi aroma yang memabukkan. Sutrisno hampir tak mampu berdiri. Tubuhnya bergetar hebat, kakinya seperti tertanam di tanah. Makhluk bertanduk itu menggeram, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalamnya keluar jeritan-jeritan memilukan, suara manusia yang meminta tolong. Bayangan-bayangan menyerupai tubuh manusia muncul. Wajah mereka pucat, matanya kosong dan rantai besi membelit tubuh mereka. Sutrisno mengenali beberapa wajah, para penjaga sapi sebelumnya. Mereka meronta, namun seketika ditelan kembali oleh kegelapan dalam mulut makhluk itu. Sutrisno hampir kehilangan akal sehatnya. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dirinya sudah pasti tidak akan selamat. Tubuhnya perlahan terangkat, seolah ada tangan gaib yang menjerat leher dan kakinya. Ia melayang mendekati makhluk itu. Nafasnya terhenti, pandangannya kabur, dan dalam kepanikan itu ia hanya bisa berteriak dalam hati, memohon kepada Tuhan agar diselamatkan. Tiba-tiba, cahaya samar muncul dari tubuhnya. Awalnya hanya kecil seperti kilatan lilin, tapi semakin lama semakin terang. Makhluk bertanduk itu menggeram keras, langkahnya mundur beberapa jengkal. Suara gamelan terhenti mendadak, digantikan oleh suara jeritan panjang dari para arwah yang tampak semakin jelas. Pak Lurah tampak kalang kabut, wajahnya yang biasanya tenang kini penuh ketakutan. "Aja meneng wae Trisno, ojo dilawan, nek kowe neruske kabeh bakal ambruk," teriaknya putus asa. Tapi suara itu justru membuat Sutrisno semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan benar. Dengan sisa tenaga, Sutrisno terus menyebut nama Tuhan dalam hati. Cahaya di tubuhnya semakin terang, menyilaukan, hingga seluruh kandang dipenuhi sinar putih yang hangat. Jeritan makhluk bertanduk semakin menggema.
Tanduknya menghantam tanah menimbulkan getaran yang membuat dinding kandang retak. Arwah-arwah tumbal satu persatu mulai terlepas dari rantai. Mereka menangis. Suaranya bercampur antara lega dan sedih. Wajah mereka menatap Sutrisno, seakan berterima kasih karena pintu kebebasan akhirnya terbuka. Tubuh mereka kemudian memudar, lenyap bersama cahaya. Pak Lurah berteriak histeris. Ora iso ngene. Aku wis janji, kowe kabeh kudu tetep dadi sandaran rejekiku. Ia mencoba melanjutkan mantranya, tapi suaranya tersendat. Tiba-tiba, asap hitam keluar dari tubuhnya sendiri, membentuk tangan-tangan gaib yang menarik tubuhnya ke tanah. Pak Lurah menjerit, matanya melotot, tubuhnya ditarik ke arah makhluk bertanduk itu. Pak Lurah, Ojo, teriak Sutrisno spontan, meski dalam hatinya ada kepuasan melihat keadilan itu datang. Makhluk bertanduk tidak lagi mengejar Sutrisno, justru Pak Lurah yang kini menjadi santapan. Tubuhnya digigit, dicabik, dan ditelan. Jeritan terakhirnya begitu, memilukan, lalu sunyi. Hanya tersisa darah yang menyerap ke tanah, lenyap tanpa jejak. Makhluk itu kemudian menatap Sutrisno untuk terakhir kalinya. Matanya yang merah menyala perlahan meredup, tubuhnya yang hitam legam mulai retak, seperti pecahan kaca, lalu meledak menjadi kabut hitam yang menghilang di telan malam. Suara gamelan pun berhenti, dan suasana kembali sunyi. Sutrisno jatuh terhempas ke tanah. Tubuhnya lemas, napasnya terengah, namun ia masih hidup. Ia menatap sekeliling. Sapi-sapi kini tenang, meski sebagian terkapar tak bergerak. Gudang berantakan, sesaji hancur berserakan, dan aroma kemenyan lenyap berganti bau tanah basah. Malam itu, pesugihan Pak Lurah runtuh bersama dengan pemiliknya. Sutrisno berhasil bertahan meski tubuh dan jiwanya hampir hancur. Namun ia tahu harga dari perlawanan itu sangat besar. Desa yang selama ini hidup dalam kemakmuran palsu kini akan menghadapi kenyataan. Sumber rejeki mereka hilang, dan kutukan yang ditinggalkan tidak akan mudah dihapus. Ketika fajar menyingsing, warga desa mendapati kandang sapi dalam keadaan kacau. Pak Lurah tidak ada, hanya tersisa noda merah samar di tanah. Sutrisno ditemukan tergeletak lemas, namun masih bernafas. Semua orang terdiam, sebagian menangis, sebagian lagi hanya saling berpandangan tanpa kata. Mereka sadar, malam itu perjanjian kelam telah berakhir. Tapi konsekuensinya adalah hilangnya kemakmuran yang selama ini mereka nikmati. Sutrisno perlahan bangkit, meski tubuhnya masih sakit. Ia menatap langit pagi dengan mata sembab. Ia tahu dirinya telah selamat, tapi ia juga tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Bayangan malam itu akan selalu menghantuinya, meski rantai pesugihan sudah putus. Dan di sudut hatinya, ia berbisik lirih, Gusti, mugi nyawa ne wong-wong sing wis dikorbanke. Bisa nemu katen terman. Setelah malam penuh teror itu, desa kecil di kaki gunung berubah drastis. Hilangnya Pak Lurah membuat warga panik, bingung, dan sebagian merasa seperti kehilangan tongkat penyangga kehidupan mereka. Selama bertahun-tahun, desa tersebut hidup makmur, sawah-sawah menghasilkan panen berlimpah, sapi-sapi sehat dan perdagangan lancar. Tapi kini, pagi yang datang terasa berat, seolah seluruh isi alam menyimpan duka. Sutrisno, satu-satunya saksi yang selamat, menjadi pusat perhatian. Tubuhnya masih lemah, wajahnya pucat, dan matanya menyimpan rasa trauma yang dalam. Warga menemuinya, sebagian bertanya dengan penuh selidik, sebagian lagi menuduhnya sebagai penyebab hilangnya Pak Lurah. Trisno, kowe sing ngerti kabeh? Endi Pak Lurah? Tanya seorang tetua desa dengan nada keras. Sutrisno menunduk, air matanya menetes. Ia mencoba menjelaskan meski suaranya gemetar. Pak Lurah, ora ono maneh, dheweke sing gawe kabeh iki. Sapi-sapi kuwi dudu rejeki biasa, nanging saka tumbal nyawa. Aku nyekseni dewe nalika dheweke dijupuk roh sing ditandangi.
Kata-kata itu membuat warga bergidik. Sebagian berteriak marah, menolak percaya. Ora mungkin, Pak Lurah iku wong sing wis ngangkat desa iki metu saka kemelaratan. Teriak seorang lelaki parubaya. Namun ada juga yang mulai menyadari kebenaran pahit. Mereka mengingat wajah-wajah penjaga kandang yang selalu berganti. Mengingat kejadian aneh setiap kali ada yang tiba-tiba menghilang. Semua itu kini tersusun menjadi satu gambaran nyata. Pesugihan. Hari-hari berikutnya desa itu diliputi kecemasan. Panen yang dulu berlimpah kini mulai gagal. Hujan datang tidak menentu, hama menyerang, dan sapi-sapi yang tersisa mati satu persatu tanpa sebab jelas. Seolah kutukan dari pesugihan Pak Lurah masih melekat, menuntut pembayaran atas perjanjian yang pernah dibuat. Warga semakin resah, sebagian mulai meninggalkan desa. Namun sebagian lagi memilih bertahan, berharap semua akan kembali normal. Di tengah kekacauan itu, Sutrisno semakin dihantui oleh kejadian malam tersebut. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, mendengar suara gamelan samar di telinganya, atau bayangan makhluk bertanduk muncul dalam mimpinya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit, Sutrisno kembali bermimpi. Nenek Sufstisat Pak Lurah. Tubuhnya compang-camping, wajahnya pucat, matanya kosong. Dari mulutnya keluar suara yang lirih tapi jelas. Kowe sing neruske, saiki giliranmu. Aku wes dadi tumbal, nanging perjanjian iki durung rampung. Siji nyawa kudu tetap diserahkan saben tahun. Sutrisno terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap sekeliling, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi. Namun ketika ia melihat keluar jendela, di kejauhan tampak siluet sapi besar dengan mata merah, menatapnya dari gelap. Hari demi hari, gangguan semakin nyata. Pintu rumahnya berderit, sendiri suara langkah kaki terdengar di halaman meski tak ada siapa-siapa. Dan bau kemenyan sering muncul tiba-tiba. Sutrisno mulai yakin, meski Pak Lurah sudah tiada, ikatan perjanjian dengan makhluk gaib itu belum benar-benar terputus. Desa pun semakin mencekam. Beberapa warga menghilang secara misterius. Ada yang hilang saat menjaga sawah, ada yang tak pulang setelah mencari kayu bakar. Semua peristiwa itu mengingatkan pada kejadian di masa lalu, saat pesugihan masih dijalankan. Bedanya kini, tumbal tak lagi ditentukan oleh Pak Lurah, melainkan dipilih langsung oleh makhluk gaib yang menuntut balasan. Warga mulai menuding Sutrisno. Iki kabeh salahmu, Trisno. Nek wae kowe orang lawan, mungkin kabeh tetap aman. Saiki, deso ketiban musibah, tuduhan itu menghujam hatinya. Ia ingin membela diri, tapi ia tahu ucapannya tak akan berarti. Hanya segelintir orang yang percaya padanya, sisanya justru semakin membencinya. Hingga suatu malam, mereka bersepakat untuk mengusir Sutrisno dari desa. Metua saka kene, Trisno. Aja bali maneh, kowe dadi sumber sengkolo kanggo deso iki. Teriak mereka sambil membawa obor. Dengan hati hancur, Sutrisno pergi meninggalkan desanya. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah kakinya yang lemah. Namun yang lebih mengerikan, kemanapun ia pergi, bayangan sapi bertanduk itu selalu mengikutinya. Suara gemeretak rantai, gamelan samar, dan bisikan Pak Lurah menghantui setiap malamnya. Waktu berlalu, desa itu semakin terpuruk, sawah menjadi kering, ladang mati, dan banyak warga pindah ke tempat lain. Hanya tersisa bangunan-bangunan kosong, kandang sapi yang lapuk, dan cerita menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Orang-orang luar menyebut desa itu angker, tempat pesugihan gagal yang memakan nyawa banyak orang. Sementara Sutrisno, hidupnya tak pernah lepas dari kutukan itu. Ia menjadi pengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi bayangan kelam selalu membayangi. Hingga suatu malam, ia menghilang tanpa jejak. Hanya ditemukan bekas tapak kaki sapi di dekat tempat terakhir ia bermalam. Bersama bau kemenyan yang menyengat. Orang-orang percaya akhirnya Sutrisno pun menjadi bagian dari tumbal, menggantikan Pak Lurah.
Pesugihan itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah mencari korban baru. Dan cerita tentang pesugihan sapi Pak Lurah tetap hidup, menjadi legenda kelam di Jawa Timur, menakuti siapa saja yang mendengarnya. Masyarakat sekitar pun belajar satu hal, kekayaan yang datang dengan cara gelap selalu menuntut harga yang lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Nyawa dan ketenangan tidak bisa dibeli, apalagi ditukar dengan darah. Namun bagi mereka yang berani melanggar, arwah Pak Lurah dan sapi bertanduk besar itu masih menunggu di balik gelap, mencari siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya.